Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan, dan ini untuk akhir Maret 2021, dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Ya, silahkan cek Sun, Moon, Rising, atau Venus kamu bagi kalian yang memang belum tahu. Jadi kalau memang gak resonate, tolong jangan dipaksa. Berarti memang bukan untuk kamu. Ya. Oke, Gemini. Kita lihat oracle-nya. To begin the practice of allowing, I must get out of the way and let spirit give me direction. Spiritual alignment puts my manifestation into motion. My true safety lies in my capacity to align with the love of the universe. Dan di the bottom of the decknya, I feel my way into faith one step at a time. Oke, Gemini, di sini aku ngeliat ada aku ngerasain ya, ada energi di mana seseorang tuh mulai seperti ngerasa aman ya, sebelumnya memasuki masa spiritualitas yang gak begitu nyaman ya, entah rasa spiritualitas yang membuat kayak cukup down. Di sini aku ngeliatnya seperti sempat enggak tertuju gitu jalan kehidupannya, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya, karena aku ngerasain ada energi yang cukup stuck ya sebelumnya, dan akhirnya di masa ini kayak udah dapetin nih energi nyamannya, enjoynya gitu, tentang kehidupan, tentang spiritualitas ya, kayak udah mulai paham ya kenapa semua ini terjadi, dan udah mulai tahu spiritualitas itu apa. Dan ternyata spiritualitas itu bukan hal yang enak loh, bukan hal yang nyaman ya, ternyata berbeda. Itu yang aku dapatin. Jadi kita lihat love oracle-nya ya. Ada addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint, insane chemistry, like each other equally, having fun. Ya, seperti aku bilang tadi ya, ada orang yang udah mulai mengerti kalau dia memang cukup controlling ya, seseorang yang cukup aku bisa bilang sangat tergantung dengan pasangan, cukup obsesi dengan pasangannya ya, memiliki rasa yang dalam dan kuat ya, dan di kehidupan sekarang atau bakal mengarah ke sana kayak mengerti, oh ternyata memang aku berlebihan ya, ternyata kalau aku begini aku buat seseorang itu nggak nyaman, aku buat seseorang itu nggak ngerasa aman dekat aku ya. Ada emas, jadi aku ngeliat di sini kamu mulai untuk mencoba nggak begitu memperlihatkan emosi kamu coba untuk take it down ya, tenangkan diri. Di sini aku ngeliat ya, Dragon 5, be like harder, finding out things coming to light, adapt, gentle
Ya, aku ngerasain energi seperti aku bilang tadi ya, agak ngarah ke menahan, tapi juga coba untuk menikmati rasa ini, jadi kayak enjoy waktu kesendirian. Jadi ini memang energi seseorang yang sendiri ya, yang gak berpasangan. The Golden Mirror, self-absorbed, narcissist, one-side relationship, love bombing ya. Seseorang di sini merasa atau sadar ya. Seseorang di sini sadar kalau dia memang menjalani sebuah hubungan yang aku bisa bilang bertepuk sebelah tangan. Jadi kamu mungkin punya perasaan yang dalam dengan seseorang dan dia nggak merasakan seperti yang kamu rasakan ya. Jadi dia bukanlah seseorang yang kamu kira memiliki rasa yang sama. Memang ada lack of feeling di sini ya. Kamu ke dia atau dia ke kamu, kalian beda di sini rasanya ya, feelnya. Seseorang di sini ya nggak bener-bener, ada seseorang yang memang rasa dia itu, aku bisa bilang bukan nggak bener-bener ya, maksudnya kayak dia nggak bener-bener paham dengan yang dia rasakan. Jadi seseorang di sini berharap dengan seseorang yang memang belum mengerti tentang diri dia sendiri. Kita lihat tarotnya. Ada Justice, wow, ada energi Libra, ada energi Scorpio, dan Nine of Wands. Seseorang di sini memang nggak juga seseorang sih ya. Aku bisa bilang kamu dengan dia memang sebenarnya sama-sama ada sedikit seperti nggak memiliki satu suara. Maksudnya gini, kamu menginginkan tujuan hubungan dengan dia itu sama ya, tapi caranya di sini berbeda ya, karena memang salah satu dari kalian memang ada seseorang yang cukup terobsesi dan seseorang codependent ya. Jadi seseorang itu akhirnya mendominasi toh, dan akhirnya ada yang dinominasi. Jadi hubungannya aku bisa bilang berat sebelah, yang membuat ya, kalau terlalu berat sebelah, gimana hubungan itu bisa seimbang, nggak akan jalan kemana-mana ya. Dan akhirnya ada big transformation. Aku ngeliat ada sesuatu yang besar terjadi dalam hubungan ini yang membuat karma besar yang harus kalian bayar dalam sebuah hubungan yang aku lihat memang dimana kalian harus mengalami sebuah, ini bisa akan terjadi nanti ya. Ini memang perpisahan yang cukup berat di sini aku ngeliat ya. Seseorang bisa kehilangan diri dia sendiri ya, loss. Seseorang yang kehilangan diri sendiri itu adalah seseorang yang bisa, dia bakal nggak tahu ke depannya gimana ya, karena dia terlalu self-absorbed ya. Dia membutuhkan energi yang berat, tapi dianya nggak kuat. Jadi dia butuh cinta yang besar, kasih sayang yang besar, tapi saat dia dapat, dia juga nggak bisa ngehandle-nya ya. Seseorang memang butuh, entah kamu atau dia, aku ngerasain mungkin kamu ya, member bisa terbalik. Seseorang yang memang belum benar-benar menyayangi diri sendiri, jadi memang di hubungan ini itu benar-benar ngupas diri kamu yang sebenarnya, dan akhirnya kamu ngeliat diri kamu sendiri, wow ternyata I'm not ready gitu ya, aku nggak siap. Dan ternyata mental trauma di masa lalu itu muncul semua.
Dan aku ngeliat di sini seperti orang yang kacau balau gitu. Saat kita jatuh ya udah lebih jatuh lagi, ketimpa tangga lagi, ada kata-kata kayak gitu ya. Ini keadaan yang bikin down banget ya. Wheel of Fortune, karena aku ngeliat di sini enggak lagi ada hitam putih, tapi blending, lebih kayak arah abu-abu. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya niatnya baik, intensinya bagus banget ya. Itu pasti sudah, Tuhan pasti punya intensi yang bagus untuk kita ya aja yang nggak paham ya. Dan intensi dari hubungan kamu dengan dia juga untuk mengingat kalau kalian terlalu mengontrol hal yang memang bukan kapasitasnya kalian, bukan kapasitasnya kamu, bukan kapasitasnya dia ya. Seseorang perlu benar-benar melepaskan di sini. Aku ngeliat yang benar-benar toksik. Kamu ataupun dia mempunyai energi yang sama, energi toksik di sini, ya memang harus dilepasin. Yang menjadi ini loh, kalau kamu atau dia nggak benar-benar lepasin ya energi toksik di sini, dan menyadari kalau ada sesuatu ego yang berlebihan, ini bakal jadi batu sandungan untuk kedepannya lagi. Karena aku ngeliat hubungan ini ada kedepannya lagi, kayak ada kesempatannya lagi ya. Cuman ya itu tadi, karena sama-sama keras ya, sama-sama ngerasa sakit, sama-sama ngerasa kecewa, jadi ya gak ada yang salah, gak ada yang benar ya. Kalian berdua memang sama-sama sakit, sama-sama kecewa, dan butuh untuk healing ya, butuh untuk memenuhi diri sendiri dulu sebelum memenuhi orang lain, memenuhi pasangan, memenuhi orang yang dicintai, memenuhi orang yang dikasihi ya. Seseorang butuh banget untuk, bukan seseorang, kalian berdua sama-sama butuh untuk menyadari itu ya. Aku ngeliat lebih ke dalam diri sendiri. Ace of Wands, Seven of Wands, Eight of Wands, dan Five of Pentacles. Dan untuk komunikasi, ini bukan saat yang baik untuk komunikasi ya. Kenapa? Karena aku ngeliat ada tendensi yang masih gak benar-benar menerima dan masih ngerasa diri yang paling sakit ya. Of course kalian berdua sakit, perasaan kamu valid, perasaan dia valid ya. Memang sama-sama sakit, dan kita gak bisa memaksakan orang yang benar-benar sakit sama-sama sakit gitu ya. Misalnya ada kesedihan, orang yang berkesedihan juga bertemu dengan orang yang men-trigger kesedihannya kan, justru malah keadaan makin gak baik jadinya. So aku ngeliat memang waktu ini untuk kamu dengan dia ya, berpikir sejenak ya, dan mengistirahatkan diri. Karena aku ngeliat ada kelelahan yang sangat di sini antara kamu dengan dia. Ini kelelahan secara emosional ya, yang aku rasain banget, karena hubungan kalian ini membuat kalian kembali seperti apa adanya kalian waktu kecil dulu ya, untuk menemukan cinta dan kasih sayang saat kalian masih kecil itu seperti apa ya. Jadi kalian seperti diminta untuk melihat gimana cara ngehandle-nya ini sesuai seperti waktu kamu masih, bukan masih sih, maksudnya saat kamu baru memulai semuanya ya. Jadi aku melihat permulaan yang besar di sini. Jadi walaupun ada perpisahan, aku ngeliat justru setelahnya ada hal yang baru mulai ya. Knight of Wands, main energinya di sini ada Knight of Wands. Obsesi yang dipunyai oleh siapapun ini, entah kamu atau dia, bisa digunakan untuk belajar ya, mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, dan enggak untuk benar-benar
ngelakuin ini semua agar dia kembali dalam hidup kamu. Karena aku ngerasain ada energi kayak gitu ya, ada energi seseorang yang ingin dia kembali atau dia ingin kamu kembali ya. Karena kalau kayak gitu manifestasi kamu jadinya bukan pure untuk kebahagiaannya kamu atau untuk bahagianya diri kamu, maksud aku untuk self healingnya kamu. Jadi justru malah milih ngelakuin ini semua karena pamrih ya. Kalau gitu kamu bakal ngeblok energi yang bagus untuk kamu malahan. Oke, kita lihat lagi tarotnya. Ada the youth, three of three of cups, five of wands, ada di Hierophant, counselor. Oke. Seperti aku bilang tadi, seseorang perlu healing ya. Dia perlu banget untuk mempelajari diri dia sendiri ya. Dan jangan memaksakan diri untuk langsung healing dengan apa ya, in no time, maksudnya buru-buru ras gitu ya. Perlunya tuh perlu proses, perlu waktu, itu perlahan-perlahan. Namun tetap mengusahakan, jangan menunggu waktu, karena waktu nggak bisa menyembuhkan kalau kita nggak berusaha. Itu berbeda ya. Jadi walaupun menunggu, dengan kamu berproses, dan prosesnya bisa dengan menikmati waktu saat ini, apa yang terjadi saat ini. Dan kalau memang butuh bantuan, kamu bisa cari konselor, terapis, coach, psikiater, ya psikolog. Karena energi seseorang di sini yang masih emosinya itu masih sakit banget ya. Jujur aku ngerasain banget deh tadi, jadi aku kayak apa ya, untuk ngejelasinnya itu berat banget ya. Seorang benar-benar tersakiti di sini ya, hatinya, egonya, rasanya, dan bukan hal yang mudah sebenarnya untuk dijelasin. Healing seperti aku bilang tadi, ini proses yang sebenarnya baik, cuman ya hal yang baik bisa terasa menyakitkan atau bukan bisa, karena memang apapun terjadi perubahan baik dalam hidup kita memang requires hal yang menyakitkan. Itu udah pasti. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin sesuatu baru, kita harus berubah dalam artian baik dan dalam artian yang buruk. Death or rebirth. Jadi tentang matinya hubungan ini, matinya rasa ini, dan matinya hubungan kamu, rasa kamu di dalam itu ya. Karena memang ada sesuatu yang perlu dilahirkan lagi atau terlahir kembali. Ada wisdom di sini. Aku ngeliat kamu bakal banyak melihat kalau memang hal baik sebenarnya banyak dalam hidup kamu, ataupun kamu bakal bertemu seseorang yang sangat dewasa ya, secara pemikiran, yang bisa membantu kamu untuk keluar dari sini. Kamu mungkin bertemu Sadguru. Sadguru itu adalah guru yang mungkin kamu gak benar-benar kenal sama dia gitu ya, namun dari perkataannya ya, entah kamu kenal dari mana, namun kamu ngerasa perkataan dia itu menyembuhkan kamu, healing kamu bakal bertemu orang ini. Aku ngeliat mungkin dia nggak langsung ngomong sama kamu, tapi dengan cara dia ngomong, dengan dia cerita atau bla 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 ya, itu seperti menyentuh kamu dan kayak kamu healing aja gitu, nggak terasa, padahal kamu belum
bicara langsung gitu, atau mungkin kamu bakal memang bertemu langsung dengan seseorang. Sini aku ngeliat the hero ya, seperti aku bilang tadi, ada seseorang yang bakal bantu kamu untuk keluar dari sini. But ya, sebelum itu semua terjadi, kamu perlu untuk memilih jalan kamu, memilih bagaimana cara kamu bertindak sekarang ya. Dan aku ngeliat pesan semesta untuk kamu saat ini adalah jelas banget tadi ya, untuk mencoba membuka diri, menyadari kalau memang proses healing itu gak mudah, spiritualitas itu gak sebentar ya. Jangan memaksakan diri. Kalau memang butuh bantuan, silahkan seeking for help, cari bantuan ya, karena investasi yang terbesar adalah diri kita sendiri. Mau sebanyak apapun uang, kalau diri kita sendiri sakit, jiwa kita sakit, wow, apapun yang kita punya bisa, aku bilang, gak akan berharga. Okay, so that's it Gemini, I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik ya untuk kalian semua di luar sana. Jaga kesehatan. Bye.